Senja mulai meredup di Cakrawala, meninggalkan warna jingga keemasan yang menyelimuti kota. Sasa, seorang guru yang dikenal penuh dedikasi, duduk di ruang guru, merapikan tumpukan buku yang baru saja ia koreksi. Ia selalu menjadi panutan bagi murid-muridnya. Murid-murid mencintainya, para orang tua menghormatinya, dan rekan-rekan guru mengaguminya. Baginya, menjadi seorang guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga tentang membimbing dan memahami. Namun, sore itu terasa berbeda. Firasat aneh menggelayuti hatinya, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Saat ia bersiap pulang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reza, seorang rekan kerjanya. "Sasa, aku butuh bantuan. Bisa datang sebentar ke tempatku? Aku ada masalah besar, dan cuma kamu yang bisa menolong." Sasa menggerutkan kening. Reza bukan tipe orang yang sering meminta bantuan, apalagi dengan nada mendesak seperti ini. Ia melihat jam di layar ponselnya pukul 19.30. Ia ingin pulang dan beristirahat setelah seharian bekerja. Namun, sifatnya yang selalu peduli pada orang lain membuatnya tak tega mengabaikan permintaan tersebut. "Baik, aku kesana sekarang," balasnya. Tanpa sadar, ia baru saja melangkah ke dalam jebakan yang telah dirancang untuknya. Sasa tiba di sebuah apartemen sederhana yang disebutkan Reza dalam pesannya. Bangunan itu tampak sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala di lorong. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Tak butuh waktu lama, Reza membuka pintu dengan senyum ramah. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil memberi isyarat agar Sasa masuk. Sasa melangkah ke dalam. Ruangan itu terasa nyaman dan tertata rapi. Di meja, ada 2 gelas minuman yang masih mengepul. "Ada apa sebenarnya?" tanya Sasa sambil duduk di kursi dekat meja. Reza menghela napas panjang. "Aku sedang menghadapi masalah besar," katanya akhirnya. "Ada seseorang yang menuduhku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku butuh kesaksianmu untuk membantuku." Sasa mengangguk. "Kalau aku bisa membantu, aku pasti akan melakukannya. Tapi, masalah apa sebenarnya?" Alih-alih menjawab langsung, Reza tersenyum tipis, lalu beranjak ke dapur. "Santai saja dulu, aku siapkan minuman, supaya kita bisa ngobrol lebih nyaman," katanya. Sasa mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul di hatinya. Ia mengambil ponsel dan mulai membalas beberapa pesan dari muridnya. Ketika Reza kembali, ia membawa 2 gelas jus. "Ini, minumlah dulu," katanya. Sasa tersenyum dan mengambil gelas itu, menyesapnya sedikit. Rasanya manis, dengan sedikit rasa yang tidak biasa, tapi ia tidak memikirkannya lebih jauh. Beberapa menit kemudian, ia mulai merasa aneh. Kepalanya berat, penglihatannya mulai kabur. "Reza, kenapa aku merasa?" Suaranya melemah. Reza hanya tersenyum tipis. "Kau hanya perlu beristirahat sebentar, Sasa." Sasa mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa semakin lemas. Perlahan, semuanya menjadi gelap. Saat Sasa membuka matanya, kepalanya terasa berdenyut hebat. Ruangan itu asing baginya. Lampu redup, udara terasa sunyi. Ia mencoba duduk dan menyadari sesuatu yang membuatnya panik. Perasaannya tidak nyaman, ada sesuatu yang salah. Matanya mengarah ke sudut ruangan. Sebuah kamera kecil masih menyala. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya. Napasnya memburu. Pintu kamar terbuka perlahan. Reza masuk, membawa ponselnya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Selamat pagi, Sasa," katanya dengan nada ringan. Sasa langsung bangkit, matanya penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar. Reza hanya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu di layar. Wajah Sasa memucat saat melihat rekaman yang tampak telah dimanipulasi. Ia tidak mengingat apapun dari kejadian itu, tetapi rekaman tersebut tampaknya menggambarkan hal yang berbeda. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar. "Tentu saja ini mungkin," kata Reza. "Dan engkau tahu apa yang terjadi jika orang-orang melihatnya, bukan?" Sasa menelan ludah, berusaha mengendalikan dirinya meski kepanikannya semakin menjadi. "Apa yang sebenarnya engkau inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Reza menatapnya dengan tatapan tajam. "Sederhana, jika engkau ingin semuanya tetap aman, aku butuh sesuatu darimu." Sasa merasakan tubuhnya melemas. Ia telah dijebak. Pagi itu, dunia Sasa berubah drastis. Ponselnya
terus bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan masuk membanjiri layar. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka salah satu pesan. Sasa, ini benar kamu? Aku nggak percaya. Kenapa kamu melakukan ini? Aku kecewa. Tangannya gemetar saat membaca pesan-pesan yang masuk. Kemudian, satu notifikasi dari grup guru muncul. Kita perlu bicara. Segera datang ke sekolah. Dengan perasaan tak menentu, ia buru-buru bersiap dan berangkat. Saat ia tiba di sekolah, tatapan aneh dari murid dan guru menghujani langkahnya. Beberapa siswa berbisik-bisik, beberapa rekan guru terlihat menghindarinya. Di ruang kepala sekolah, suasana terasa berat. Kepala sekolah duduk di balik meja dengan ekspresi serius. Sasa, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ucapnya. Sasa mencoba menenangkan dirinya. Pak, ini semua salah paham. Saya tidak melakukan apa yang mereka katakan. Kepala sekolah menghela napas panjang. Aku ingin mempercayaimu, tapi rekaman yang beredar sangat sulit untuk dijelaskan. Orang-orang hanya melihat apa yang ada di layar tanpa mencari kebenarannya. Sasa meremas tangannya di pangkuannya. Betapa mudahnya kehormatan seseorang dihancurkan hanya dalam semalam. Kepala sekolah menatapnya dengan berat hati. Sampai semuanya jelas, aku harus mengambil keputusan yang sulit. Untuk sementara waktu, kau harus nonaktif dari sekolah. Dunia seakan runtuh di hadapan Sasa. Ia berdiri, mengangguk pelan, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah berat. Tidak ada lagi tempat untuknya di sini. Di saat semua orang menjauh, hanya ada satu orang yang tetap percaya, Lina, sahabatnya sejak lama. Lina mendatangi rumah Sasa dengan wajah penuh ketegasan. Sasa, kita nggak bisa diam saja. Kita harus membuktikan kalau ini semua bohong. Sasa menatapnya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Semua orang sudah percaya dengan kebohongan itu. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang sudah menyebar luas? Lina menggenggam tangannya erat. Kita harus cari tahu siapa yang ada di balik ini. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Sasa dan Lina mulai menyelidiki. Mereka mengecek rekaman CCTV dari tempat terakhir kali Sasa bertemu Reza. Apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Di dalam rekaman, terlihat jelas Reza memasukkan sesuatu ke dalam minuman Sasa. Sasa menutup mulutnya, berusaha menahan emosinya. Ini dia, bukti bahwa aku dijebak. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera membawa bukti ini ke pihak berwajib. Sekarang, semuanya akan terungkap. Setelah berhari-hari menunggu dalam ketakutan, akhirnya sebuah berita besar muncul. Reza ditangkap. Di hadapan penyelidik, ia akhirnya mengakui segalanya. Aku hanya ingin menjatuhkan Sasa karena dia selalu terlihat sempurna. Aku ingin melihat bagaimana dia bertahan setelah semua ini, katanya tanpa rasa bersalah. Berita tentang kebenaran ini menyebar. Orang-orang yang sebelumnya mencibir dan menjauh kini terdiam. Namun, meski kebenaran akhirnya terungkap, luka yang ditinggalkan begitu dalam. Hari itu, Sasa berdiri di depan cermin, menatap refleksinya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Tapi ada satu hal yang tetap ada dalam dirinya, keteguhan hati. Ketika ia kembali ke sekolah, beberapa murid tersenyum padanya. Beberapa masih menunduk malu karena pernah mempercayai kebohongan. Saat ia masuk ke dalam kelas, suasana hening. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Jangan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran. Sekalipun dunia meragukanmu, tetaplah teguh, karena keadilan akan selalu muncul pada waktunya." Beberapa murid tampak berkaca-kaca. Mereka akhirnya mengerti betapa mudahnya seseorang dihancurkan oleh fitnah, dan betapa sulitnya untuk bangkit kembali. Namun, Sasa tetap berdiri tegak, karena meski ia telah jatuh, ia memilih untuk bangkit. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif. Cerita ini kini lebih dalam, lebih emosional, dan lebih menggugah perasaan. Menunjukkan bahwa fitnah bisa menghancurkan, tetapi kebenaran selalu punya cara untuk kembali. Akhir yang penuh harapan, meski jatuh, Sasa memilih untuk bangkit. Apakah kisah ini sudah sesuai dengan harapan Anda? Jika ingin ada tambahan atau revisi, saya siap membantu.